Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat tutorial printer Canon IP 2770. Kebetulan ini ada masuk servisan IP 2770. Melalui kita akan coba cara pengecekan, mungkin sedikit hal-hal yang berkaitan dengan Canon printer IP 2770 ya. Kita coba aja, kita colokan cover power ya, terus kita nyalakan. Ini posisi kalau dinyalakan mekaniknya harusnya jalan kiri dan ke kanan. Nah ini mekanik, ada kondisi tertentu ininya mekaniknya nggak jalan, nanti sudah pasti waktu setelah ini pasti error kalau ininya nggak jalan. Jadi normalnya itu mekaniknya harus jalan ke kiri dan ke kanan. Kita tutup. Terus posisi lampunya sekarang nyala hijau, tenang ya, nggak kedip-kedip. Nah, ini berarti menandakan printer normal. Kondisi kalau nyala hijau ini berarti cartridge-nya kebaca kiri kanan, mekaniknya jalan normal ya. Kalau biasanya kalau nggak normal, lampunya kedip-kedip. Jadi di depannya di tempatnya visual kadang kedip merah hijau ya, kembali ya. Terus posisi ini penutup infusan kita buka dulu ya, karena melakukan cleaning, dan mungkin nanti untuk tes printernya wajib dibuka ini ya, penutup tinta ya. Oke, kita coba lakukan tes printer tapi tanpa melalui komputer ya. Tes printer tanpa melalui komputer, jadi tes manual tanpa melalui komputer. Ini juga berfungsi untuk misalnya kita punya printer ya, terus jarang dipakai ya, misalnya ya tipenya seperti ini, itu bisa dipanasin mungkin seminggu atau 2 minggu sekali dengan cara dihidupkan. Mungkin kalau malas mau menghidupkan komputernya atau laptopnya disambungkan, cukup dites manual seperti ini ya. Kita masukkan kertas ya. Nah kalau nggak jarang dipakai, nanti khawatirnya tintanya yang di bawah cartridge itu ngerak. Jadi kalau sudah ngerak, hasil printnya nggak akan bagus ya. Tunggu diolah lagi biar hasilnya bagus. Jadi kayak harus dipanasin paling nggak seminggu atau 2 minggu sekali, harus dihidupkan, dites print, ngeprint ya. Oke, selanjutnya kita tes print melalui tanpa koneksi laptop atau tanpa koneksi komputer ya. Jadi ada tombol power yang warna hijau ini, ada depannya itu ada tombol lagi. Kita tahan ya, kita tahan tombol depannya ya sampai kedip 2 kali. 1, 2, kita lepas. Oke, ini jalan. Jadi penting juga untuk perawatan printer IP27 dulu. Oke, keluar hasilnya. Nah, ini hasil yang keluar. Jadi untuk warnanya terlihat normal ya, karena ngeblok semua. Untuk hitamnya ini putus-putus ini harusnya ngeblok garis penuh ya. Ini hasilnya ini tengahnya kosong, gak ada isinya. Kita cek dulu apakah ini kemungkinan, kalau gini ada kemungkinan cartridge-nya buntu atau cartridge-nya rusak ya. Kita pastikan apa cartridge buntu atau cartridge-nya rusak yang hitam. Oke, kita buka. Ini kalau masih kondisi normal, ini cartridge-nya sudah infusan ya. Cuman ini posisi pembukanya ini masih kondisi normal, belum diubah. Ada kondisi tertentu yang ininya sudah diubah, jadi ininya di sini ditekan gini, jadi dikasih pengganjal. Jadi fungsinya kayak ini biasanya untuk
kalau ngeprint ya di posisi tutup terbuka ini bisa, tapi kalau ini nggak diganjel, jadi kalau posisi terbuka kayak gini, posisi tutup nggak bisa ngeprint. Nah ini ininya ke tengah kalau posisi dibuka, tapi kalau ininya diganjel ya, dikasih pengganjal, jadi meskipun posisi tutup ini terbuka, printernya bisa ngeprint gitu ya. Sekarang kita cek cartridge-nya, siapkan tisu ya. Tisu satu masih bersih ya. Kita buka cartridge-nya. Kita cek yang hitam. Nah, ini juga perlu untuk perawatan printer W270. Ini kan posisi cartridge, ini bawah, ini depan. Ini yang terhubung dengan chip yang ada di ini kita bersihin. Makanya sering sini hasilnya ada bekas tintanya ya. Di sini kejempretan tinta, dan kalau terlalu banyak kecipratan tinta bisa error cartridge-nya ya. Ini perlu kalau misalnya dipakai sering perawatan, ini mungkin seminggu sekali atau 2 minggu dibuka, ininya dibersihin. Nah, saya kalau terlalu banyak cepretan tintanya nanti gampang error printernya ya. Oke, sekarang kita cek untuk yang bawahnya ya. Yang bawahnya tadi yang warna kita cek dulu ya sekalian. Nah, yang warna ini hasilnya kelihatan kuning, merah, biru, ngeblok ya. Kuning, merah, birunya ngeblok. Ini tandanya tintanya lancar turunnya ya. Tintanya lancar turun, makanya hasil printernya juga bagus ya. Sekarang kita cek yang hitam. Yang hitam ini juga ngeblok bagus, nggak ada yang kosong ya. Ngeblok bagus, nggak ada yang kosong. Tetapi hasil printernya seperti tadi nih, jelek. Jadi kesimpulannya ya, hasilnya ini kan berarti kan tintanya lancar turun ke bawah tanpa ada yang tersendat, nggak ada bogang ya. Ini menandakan cartridge-nya yang sudah rusak ya. Cartridge-nya sudah rusak, hasilnya jelek ya. Kalau logikanya kalau ini nggak ada kosong, ini ngeblok semua, harusnya hasilnya bagus. Kenapa hasilnya nggak bagus? Karena cartridge-nya sudah rusak. Jadi cartridge hitamnya ini rusak, hasilnya harus diganti ya, kalau mau normal lagi ya. Jadi ini problemnya di penggantian cartridge hitamnya ya, udah pasti ini ya, bukan karena buntu, tapi karena cartridge-nya sudah rusak, cartridge hitamnya. Terus ada catatan-catatan lain untuk ini, pemasangan ini sudah diinfus ya, untuk terutama yang cartridge warna ya. Cartridge warna kita buka. Ini kan kalau posisi infus ya, kalau hitam mungkin satu lubang ya, tetap di posisi awal hitam. Tapi untuk yang warna kan ada posisi kuning, biru dengan merah ya. Kuning, biru dan merah. Merahnya ini posisi bukan di posisi awal. Ini posisinya harusnya merah ini di agak center sini. Ini bekas ada lem ya. Lem ini fungsinya untuk menutup lubang awal yang merah ini, harusnya agak center tengah sini. Karena kalau ini nggak ditutup ya, terus dilubangin di sini, maka anginnya masuk, jadi sirkulasi apanya ngos, masuk angin bisa gitu ya. Jadi kalau ini kenapa kok digeser ke sini? Karena kalau nggak digeser ke sini ya, ini posisinya akan di sini ini akan terbentur ini ya, terbentur yang putih ini. Terbentur putih ini akhirnya mengakibatkan biasanya cartridge warnanya nggak kebaca. Jadi kalau meskipun cartridge baru terus dilobangin posisi tengah terus dipasang, kok tiba-tiba cartridge warnanya nggak kebaca, itu biasanya dilihat di sini. Jadi posisi yang merah ini harus digeser ke kiri sedikit atau ke belakang supaya tidak terbentur dengan ini putih. Atau bisa satu lagi solusi ya, jadi tetap dipasang di awal sini tanpa harus nutup, jadi ditutup dulu, tapi dengan catatan
yang apa, tatakan di sini ini harus dilobangin seperti ini contohnya ya. Ini yang posisi gini ya, depan ada lubangnya seperti ini. Enggak seberapa kelihatan ya. Jadi dilobangin supaya tidak terbentur dengan istilahnya ini dongelnya inpusan yang merah, ini khususnya yang merah. Kalau ini nanti kebentur dongelnya, jadi rawan nggak kebaca cartridge warnanya ya. Oke, kita pasang lagi. Jadi ini udah pasti ya, yang rusak adalah cartridge hitamnya. Terus mungkin sedikit yang lain, di sini kelihatan nggak ya? Ini ada sensor ya. Ini sensor untuk mekanik, tapi nggak usah ya, ini ya dulu. Oke, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan lain ya komen-komen aja di bawah. Kalau bisa nanti saya buat video untuk berikutnya ya. Demikian, kita coba tes print lagi ya. Jadi tombol ini tahan, 1, 2, dilepas. Tetap hasilnya. Jadi ini harus ganti cartridge ya. Jadi tahu ini penyakitnya gara-gara ini, apakah buntu, apakah cartridge-nya rusak. Kita tahu ini ternyata cartridge-nya yang rusak ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.